Terima kasih waktu yang diberikan saya. Selamat sore semuanya. Saya benar-benar beruntung. Baru hari Kamis saya di rumah. Karena memang kesibukan saya tidak pernah menyangka bahwa menjadi pelukisnya ternyata makin tua makin sibuk. Ya, kemarin baru saja saya memberi kuliah di ISI Surakarta. Kemudian tadi tuh kemarin ya, tiba-tiba saya mendapat WA dari Mas Supaat Margi. Kemudian saya tawarkan ke istri, Bu, ada waktu nggak besok gitu? Kemana? Pembukaan galeri IP di Surabaya gitu. Ah, boleh lah. Mestinya beliau hari ini banyak schedule juga sih. Tapi selama untuk urusan seni rupa dan saya terlibat di situ, beliau dengan ringan untuk meninggalkan acara yang lain. Keren. Itu memang pendampingan luar biasa. Jadi karena perhatiannya, saya bisa berdiri di sini pada hari ini. Iya, dan selama ini untuk urusan art material itu saya udah nggak mikir, itu urusan beliaunya itu. Manajemen. Begitu, saya bersyukur ya, beruntung banget. IP terus terang saya ikut mendukung dan bahagia dengan hadirnya galeri ini. Cuma bagaimana kalau untuk kelanjutannya tidak hanya dari pelukis untuk pelukis, tapi juga harus menjemput bola. Jadi paling tidak perumahan yang ada di sini paling tidak mengertilah apa yang terjadi di sini. Sehingga mestinya jangan sukan-sukan untuk dari pintu ke pintu. Siap. Karena yang aku lakukan dulu supaya orang tahu saya dan hadir ke pameran saya nggak segan-segan berdiri di perempatan jalan di Jakarta sana. Jadi kalau ada lampu merah, mobil yang bagus, aku samperin, aku kasih brosur undangan. Iya. Ternyata itu efektif banget. Karena di antara mereka adalah 1-2 yang hadir. Lebih baik 1-2 hadir, tapi orang yang benar-benar itu memperhatikan dan kemudian menjadi awal untuk mengoleksi karya kita. Nah, setelah itu kemudian saya punya pemikiran berkembang. Akhirnya saya berani membayar Satpam BCA. Pak Satpam, tolong dong, ya kita kasih uang rokok lah ya. Kalau misalnya ada nasabah yang bagus, karena kan di BCA kan ada prioritas ya. Nasabah prioritas itu kan tanpa limit tuh dananya. Nah, itu titip ke Satpam, nanti Satpam apal gitu loh. Mobil mana nasabah prioritas kita kasih. Itu satu. Setelah itu berkembang lagi saya. Tidak cukup dengan itu. Saya bawa undangan di Rangsel tanpa sepengetahuan siapapun, dan ini juga rencana spontan. Karena terus terang saja, sejak ibuku merestui saya jadi pelukis, saya selalu mendapat jalan dan tidak pernah terdapat kendala setiap saya pameran. Itu. Jadi ini tidak lepas dari ibu saya. Karena ibu saya itu ketika saya mohon izin untuk jadi pelukis, beliau memberi kalimat begini ke saya. Tugasku ke kamu udah selesai. Ya. Karena kamu sebagai anak laki-laki dan pamit ibunya maju perang. Kalau luka, pantang mengeluh. Kalau kalah, malu untuk pulang kamu. Itu ibu saya. Nah, dari doa ibu saya inilah kemudian saya bilang istri, Bu, cincin kawin kita jual lah. Aku tak total di sini melukis. Akhirnya mengajar saya lepas, total melukis saya. Sejak itu lancar sekali langkah saya. Tidak pernah ada kendala. Dan ternyata memang itu
terberkati oleh semesta hingga hari ini. Itu jadi selain ibu, jangan lupa istri. Doa istri itu sama doa ibu tidak kalah dahsyatnya. Itu. Istriku tuh ya ampun, dalam kondisi apapun saya, ya, pokoknya untuk urusan seni lukis, Mas, Support. Ya. support. Malah istriku yang mengatakan, jangan takut boros untuk seni lukismu. Ini istriku. Angel golek pendamping seperti itu benar. Itu loh. Itu karena dukungan istri yang luar biasa itu, akhirnya aku semakin bersemangat. Kalau pendampingku nggak ada masalah, ngapain aku pusing-pusing gitu loh. Akhirnya dengan begitu aku pun dimerdekakan. Dengar sendirilah tentang Mas Dibyo bagaimana ketika berproses ganti cewek terus saya jalan. Tapi beliau tahu bahwa ini proses Mas Dibyo untuk jadi Mas Dibyo. Itu. Dan saya tidak menyia-nyiakan kemerdekaan, kepercayaan diberikan ke saya. Aku tunjukkan, ini memang proses gitu loh. Sehingga ada Sari, ada Eva, ada Fania dan sebagainya di situ. Catat ya, bapak-bapak catat. Lah ini mewarnai langkah saya. Karena saya paham juga, sadar juga bahwa ini proses pasti ada masa untuk berhenti. Dan ternyata benar. Dan mereka yang saya lepaskan juga tidak pernah ada masalah. Malah kami seperti keluarga dengan mereka. Itu tidak lepas dari luar biasanya sang pendamping yang memerdekakan saya. Beautiful. Begitulah kemudian karena langkah yang semakin baik, kemudian tahun 2018 saya dirangkul oleh Asosiasi Pengusaha Korea Selatan yang di Jakarta kebetulan datang ke pameran saya di Galeri Nasional waktu itu. Saya ditantang, Mas Dibyo berani nggak pameran di Korea Selatan? Padahal aku nggak bisa bahasanya, tetapi karena aku yakin lukisan ini bahasanya universal. Jadi siapapun, bangsa manapun, lukisan bisa berdialog dengan mereka. Seperti itu. Oke, akhirnya berjalan. Saya pameran tunggal di Yunin Galeri. Rencana pameran tanggal 7 sampai 25. Ternyata tanggal 11 lukisan udah pindah tangan semua. Luar biasa. Iya. Ini bukan karena apa, tidak lepas juga dari pesan ibuku. Ibuku pernah berpesan ke saya, kamu kalau pameran di tempat baru, bawa 33 karya. Mengapa 33 karya? Satu zikir untuk agama yang kamu yakini. Seperti itu. Itu saya terapkan. Setiap aku pameran di tempat baru tunggal, aku membawa 33 karya tidak lebih. Dan selalu sold out. Itu. Makanya, waduh jangan main-main dengan kalimat yang keluar dari ibu yang melahirkan kita. Itu benar-benar saya yakin. Kemudian adalah ketika saya berjalan dari Surabaya ke Jakarta, waktu itu belum ngerti Jakarta itu bagaimana, pameran di Jakarta bagaimana, yang undang siapa. Gitu. Tiba-tiba di kereta ini saya kenal dengan orang Aceh. Cuman sayang saya lupa untuk menanyakan namanya siapa. Beliau bertanya ke saya, Mas panjenengan udah berkeluarga? Sudah. Anak saya hari ini umur 12 hari. Anak saya yang ini, tak ajak itu. Waktu itu tahun 90. Anak saya umur 12 hari saat itu. Kemudian orang ini bilang ke saya, Mas Dibyo udah pernah dengar ayat ini apa belum? Ayat yang mana? Gitu. Aku titipkan kepadamu anak laki-laki, rawatlah dia dengan baik, kelak dia akan membantumu. Dan kutitipkan kepadamu anak perempuan, rawatlah dengan baik, maka kau akan kubantu. Jadi bedanya anak laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki kita pelihara, kita gulawentah dengan baik, dia akan membantu kita nantinya. Tapi kalau perempuan, langsung sang
pemberi yang membantu kita. Itu bedanya. Dan itu terbukti. Anak kedua lahir perempuan lagi, rezeki makin baik. Ketiga perempuan lagi, rezeki semakin baik. Itu. Jadi muliakanlah perempuan, maka rezeki kalian mengalir. Ini benar. Karena aku bisa bicara karena aku mengalami sendiri. Sampai hari ini. Kemudian berjalan, ada seorang kolektor yang gila dengan karya saya. Aku tuh kolektorku tidak banyak, tapi semua gila. Jadi kalau sudah beli lukisanku satu, pasti 2, 3, 4, 5. Terus, seperti itu. Karena apa? Tidak lepas dari ndremi milih bojo saya ngomah. Kalau aku pameran, pasti dia berdoa untuk kesuksesan saya. Juga kekuatan doa dari ibuku yang sudah menyatu dengan darah saya. Seperti itu. Kemudian kolektor saya namanya Yudi Andranagus. Itu tahun 2019. Mas, aku kan udah punya banyak lukisan Mas Dibyo. Bikin galeri yuk. Seperti itu. Waktu itu aku belum mengiyakan. Karena rencana buat galerinya di Serpong, cukup jauh dari Jakarta. Iya, di Tangerang Selatan. Tapi kemudian tiba-tiba nyut gitu. Oke bro, selang beberapa waktu. Kemudian kita libatkanlah arsitek dari Singapura. Bagaimana bentuk galerinya. Ketika baru berjalan tiba-tiba COVID. Iya, 2020. Iya, tiba-tiba COVID. Setelah itu kami agak lama, nggak ini. Tapi beliau beli terus ke saya. Tapi belum bicara tentang rencana galeri lagi. Begitu tahun 2023, pas ulang tahun saya ngantar lukisan, diajak keliling. Begitu keliling, sampai satu bangunan belum selesai, Mas, ini galeri kita. Gila, itu waktu itu. Nggak ngomong. Jadi hadiah ulang tahunku di 2003 itulah. Kemudian saya ditunjukkan untuk galeri untuk karya-karya saya. Gitu. Kemudian 2024 selesai, Mas, kita segera resmikan galeri, siapa yang suruh buka ya? Pak SBY. Dengan mudahnya ya, ketika beliau menantang saya, kebetulan saya ditelepon di Malarangeng waktu itu. Mas Dibyo kemana ini? Di Pacitan. Aku pas sama istriku. Kebetulan lah nanti malam ketemu gitu. Kemudian kita ketemu di Pacitan, ngobrol sama di Malarangeng. Mas, saya itu punya kegelisahan ya. Di kesenian lain seperti musik misalnya, siapa yang membawakan lagu maka ada royalti. Mengapa seni lukis tidak kita buat demikian? Kemudian ngobrol malam itu, kemudian ayo kita bikin komunitas. Akhirnya jadilah SBY Art Community. Itu terjadi bulan Januari 2025 kemarin. Kemudian aku bilang beliaunya, saya ada galeri baru, panjenengan saya harap untuk membuka. Ternyata bersambut oleh beliau, sehingga pembukaan galeri saya kemarin cukup sukses karena mantan menteri, kemudian AHY dan bolo-bolonya, Pak SBY dan bolo-bolonya hadir. Satu orang Surabaya satu-satunya hadir ini yang Stephen. Ketemu di Lagun tempat. Iya, seperti itu. Karena sebelumnya aku udah punya galeri juga di Tuban, akhirnya marketing aku fokuskan di Jakarta sampai hari ini, sehingga saya tidak lagi melayani jual langsung ke saya. Jadi kalau ingin lukisan saya ya ke galeri. Aku ingin teman-teman ini nanti juga begitu. Jadi panjenengan harus bergerak bersama, kabarkan bahwa
IPI sudah punya galeri sendiri di Surabaya. Kalau ingin mengoleksi karya teman-teman IPI, datang ke sini. Jangan segan-segan menyebar brosur. Jadi bikin brosur nggak usah besar-besar, lipat saja. Yang isinya semua karya yang ada di sini, karya teman-teman. Semua diberi tanggung jawab sama. Diberi tanggung jawab sama untuk menyebar brosur itu. Bagaimanalah caranya supaya banyak orang tahu bahwa IPI udah ada galeri di sini. Ketika pameran juga harus begitu. Kalau ingin karya yang lain, Pak, kami sudah punya galeri di sini. Jadi tanggung jawab panjenengan bersama. Tapi juga harus jelas. Jadi bagi hasil itu harus. Jadi ketika ada yang terjual berapa persen untuk kas galeri itu harus, itu untuk biaya bergerak selanjutnya. Itu. Saya ingin panjenengan sekalian mulai berpikir profesional. Jadi jangan hanya karena untuk ambisi pribadi, kemudian udah ada galeri ini, kemudian transaksi di belakang. Ya. Kalau panjenengan lakukan itu, tak jamin seret rezekimu. Bener. Kalau ini sudah menjadi keinginan panjenengan untuk bergerak bersama. Pintu. Iya, seperti itu. Jadi harapan saya demikian. Jadi seniman ya seniman, tapi sak karepe dhewe itu ketika di kanvas saja. Iya, di depan karya saja. Jadi sak karepe dhewe kan ngarepe kanvas. Setelah menjadi lukisan, kita harus profesional. Marketingnya beda. Ya, betul, harus seperti itu. Dengan demikian, panjenengan bisa bergerak bersama tanpa punya sikap profesional. Jangan harap panjenengan maju. Dan ini benar. Semesta itu bergerak, berpihak kepada siapa yang berjalan dengan semestinya. Begitu ambisi pribadi menguasai untuk keuntungan pribadi tapi memanfaatkan kepentingan bersama, Anda mungkin dapat banyak tapi sebentar. Percaya saya itu melangkah, modal saya cuma kehati-hatian dan komit. Jangan sekali-sekali mengingkari komit. Komitmen itu penting. Ya. Kemudian yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman, untuk melangkah pelukis itu hanya butuh 3 masalah yang kita pahami. Manajemen, marketing, dan personality. Jadi kita harus pahami yang namanya manajemen ini. Kita atur benar waktu itu. Gitu loh. Kita harus disiplin terhadap manajemen yang kita terapkan di sini. Kemudian marketing seperti yang saya sampaikan tadi. Percayakan pada marketing yang ditunjuk untuk galeri ini, tapi bergerak bersama untuk siapapun orang mengerti ini. Kemudian personality. Personality jangan mudah berubah hanya karena karyamu dihebatkan misalnya. Tetap saja seperti biasanya, karena yang namanya lukisan APL itu sifatnya relatif. Relatif sekali. Jadi karya itu yang ada cuma seneng nggak seneng. Bukan persoalan baik buruk. Dan ini sifatnya juga relatif sekali. Gitu. Untuk bisa karya kita ini masuk ke hati mereka, maka tidak lepas dari kualitas personal kita. Itu. Kalau kualitas personal kita, maka semesta percayalah mengikuti kita. Makanya kenapa aku tidak takut oleh suara kurator yang macam-macam supaya wah, bagi saya itu ya ini konsekuensi saya berjalan gitu loh. Aku berkarya tidak untuk mereka kok. Aku berkarya hanya untuk yang berkenan dengan karya saya. Seperti itu. Lukisan itu tidak untuk dinilai, tapi untuk dinikmati. Seperti itu. Jadi yakinlah itu. Tutup telinga, buka mata, melangkah, maju. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat berpameran teman-teman.
Dan selamat dibukanya Galeri IP. Semoga membawa berkah.